Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Hafiz, silahkan dipimpin berdoa. Alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Kalau begitu hari ini kita lengkap 25 siswa. Nah, kalian masih ingat materi kita yang kemarin? Ya, materi kita yang kemarin yaitu tema 2 subtema 3, yaitu tentang sumber energi alternatif. Coba siapa yang masih ingat apa itu pengertian sumber energi alternatif? Ya, coba Mbak Vina. Apa pengertiannya, Mbak? Ya, kata Mbak Vina, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat diperbarui sebagai pengganti sumber energi utama. Apa itu sumber energi utama? Pertama, ayo apa? Masih ingat? Betul, minyak bumi. Kemudian batu bara, betul. Ada lagi? Iya, gas alam. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari apa saja macam-macam dari sumber energi alternatif. Coba sebutkan apa? Betul, matahari. Ada lagi? Iya, angin. Air bu, iya betul. Kemudian panas bumi. Masih 2 lagi. Coba siapa yang ingat? Iya, Mas Fahri. Gelombang air laut. Ada lagi? Betul, yang terakhir yaitu bahan bakar bio. Nah, kita sudah mempelajarinya dan anak-anak sudah mengingatnya dengan baik. Dan hari ini kita akan belajar membuat kincir angin. Ya. Apa yang kalian pikirkan jika melihat kincir angin? Oh iya, negeri Belanda. Kenapa kok negeri Belanda? Iya betul, karena di negeri Belanda itu banyak kincir angin, makanya disebut dengan negeri kincir angin. Terus kok bisa kincir angin ini berputar? Kira-kira kenapa? Iya betul, karena adanya angin sehingga kincir angin ini bisa berputar. Nah, sekarang coba kalian lihat video berikut. Kalian sudah melihat videonya. Kira-kira apa yang kalian dapat dari video itu? Ya, Mbak Kanza, coba ceritakan. Ya, kata Mbak Kanza, dari video itu Mbak Kanza bisa melihat bagaimana caranya untuk membuat kincir angin. Kemudian, ya, bagaimana caranya kincir angin ini dapat berputar. Nah, kalian sudah melihat videonya. Sekarang masih ingat ya tugasnya kemarin untuk membawa alat dan bahan untuk membuat kincir angin. Nah, hari ini kita akan membuat kincir angin itu bersama dengan kelompok. Kemarin juga sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Sekarang kalian berkumpul dengan teman satu kelompoknya. Sudah bersama kelompoknya? Nah, jadi Ibu jelaskan ya, tugasnya hari ini yaitu membuat kincir angin harus dibuat yang bagus, yang rapi. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, kalian harus membuat laporan. Laporan apa, Bu? Laporan tentang bagaimana cara membuat kincir angin dan bagaimana kincir angin dapat berputar. Nah, jadi begini, nanti kalian harus menjawab pertanyaan
kira-kira kincir angin itu kalau dibuat dipegang saja begini tanpa berjalan, apakah bisa berputar? Kemudian kalau kita bawa kincir angin ini kita berlari, kira-kira akan berputar lebih kencang atau tidak? Kemudian yang selanjutnya kalau kita taruh di depan kipas angin, kira-kira akan berputar atau tidak? Dan terakhir, kalian mencoba untuk menaruhnya di depan kelas. Ya, di depan kelas, nanti kira-kira akan berputar atau tidak. Nah, dari situ nanti kalian akan membuat laporan dan menganalisisnya. Sudah paham ya tugasnya hari ini? Bagus. Sekarang silahkan untuk membuat kincir angin dan mencoba membuat laporannya. Silahkan. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai membuat kincir anginnya? Bagus. Kelompok 2 bagaimana? Ya, udah selesai, bagus. Kelompok 3 belum, kenapa? Ya, Ibu beri waktu 10 menit lagi ya untuk menyelesaikan. Kemudian kelompok 4 sudah belum? Bagus, sudah juga. Kita tunggu kelompok berapa tadi yang belum? Kelompok 3. Gimana? Sekarang sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, kalian rapikan dulu alat dan bahannya, kalian simpan dulu, kemudian kalian lanjutkan untuk mempraktekkan bagaimana cara geraknya kincir angin. Setelah itu kalian menganalisisnya dan membuat kesimpulan. Kesimpulannya dibuat di mana? Di diagram dalam bentuk laporan. Ya, silahkan dibuat dulu. Gimana? Sudah selesai semua membuat laporannya? Ya, sekarang satu-satu dipresentasikan ke depan bagaimana hasil kerjanya dan ditunjukkan bagaimana hasil dari membuat kincir anginnya. Ya, kelompok 1 dulu ya. Ya, ini sudah Ibu pegang. Ini hasil dari kelompok 1. Bagus atau tidak, teman-teman? Bagus ya. Ini sudah terlihat rapi. Coba kita putar. Oh, ternyata bisa berputar. Jadi bagus ya ini ya. Ini contoh baling-baling atau kincir angin yang bagus. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Dilanjut kelompok 2. Ya, ini sudah kelompok terakhir dan semuanya sudah mempresentasikan dengan baik. Sekarang silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Ya. Kita sudah belajar apa? Betul, kita belajar tentang energi alternatif, yaitu berupa angin. Nah, angin itu sebagai sumber energi alternatif. Kenapa kok begitu? Karena angin itu dapat diperbarui, betul atau tidak? Betul, karena selalu tersedia dan tidak akan pernah habis ketika kita gunakan. Nah, kenapa kok bisa disebut sebagai angin? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu tidak? Ya, jadi begini, angin itu terjadi karena ada peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah itu memiliki suhu udara yang sangat panas dan di wilayah lain memiliki udara atau suhu yang dingin, maka udara di daerah yang panas akan naik dan diisi oleh udara dingin dari wilayah yang bersuhu dingin tadi. Nah, dari pergerakan udara ini kemudian disebut dengan angin. Nah, angin ini memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Contohnya, ya, seperti proses hujan. Proses hujan dari laut kan air menguap. Nah, uap air itu akan dibawa oleh angin ke daratan
sehingga di daratan nanti tidak akan terjadi kekeringan. Nah, kemudian kira-kira angin ini disukai oleh anak-anak tidak? Suka dong pastinya ya. Kenapa? Karena dengan angin kita bisa bermain, satu, bermain layang. Kemudian dua, kita bisa bermain apa? Bermain ya kincir angin seperti yang sudah kita buat tadi. Ada lagi yang bisa ngapain? Betul, bisa bermain gelembung sabun. Nah, karena adanya angin, gelembung sabun tadi bisa berterbangan. Nah, saat ini karena sudah perkembangan teknologi, angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Dari berbagai manfaat yang sudah kita rasakan itu, maka sepatutnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Kepada Allah, karena telah menciptakan matahari dan angin yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan. Kemudian ini ada tugas kelompok yang bisa dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan ya. Ibu bagikan, silahkan diambil ke depan. Ayo, kelompok 1 diambil, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sekarang gantian Mas Fahri untuk memimpin berdoa. Alhamdulillah. Ibu akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.